Shalom, damai di hati. Saya Pendeta Tirsa Tairas ingin memberikan penguatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit tapi juga di rumah dalam kondisi fisik yang lemah. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara tetap kuat, tetap bersemangat, dan meyakini bahwa Tuhan Yesus yang adalah tabib yang ajaib, sanggup memberi kekuatan, sanggup memberikan kesembuhan, bahkan memberikan pemulihan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan percaya Tuhan yang akan mendengar setiap teriak minta tolong, setiap doa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahkan Tuhan tahu batas kemampuan Bapak Ibu Saudara-saudara menghadapi gumul sakit ini, sehingga percaya ada waktu Tuhan, waktu yang terindah. Ia akan nyatakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa saatnya Bapak Ibu Saudara-saudara sehat, kuat, dan dapat beraktivitas kembali, dan yakin bahwa mujizat Tuhan itu ada dan nyata. Saya akan membacakan firman yang menguatkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bergumul karena sakit saat ini. Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-42. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan. Kita hadapi, kita rasakan, dan kita lewati. Ada kalanya kita dalam keadaan sehat dan kuat,
Tapi ada saat kita ada dalam kondisi yang lemah, sakit, dan tidak berdaya. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara mengalami hal yang demikian, dalam kondisi lemah, sakit, dan tidak berdaya, bahkan hilang harapan, yakin bahwa ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan yang melihat saudara, Tuhan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, senantiasa hadir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dalam kondisi apapun saat ini, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengalami sakit, terpapar karena virus corona, tetapi juga dengan sakit yang lain, baik di rumah sakit maupun di rumah, percaya bahwa ada Tuhan yang tidak menutup mata dengan apa yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Yakin bahwa ada mujizat Tuhan, dan mujizat Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang percaya dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Firman yang sudah kita dengar tadi itu mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya dia berdoa kepada Bapa di sorga, sekiranya cawan itu bisa lalu daripadanya, sekiranya penderitaan itu bisa lalu dari hadapan Tuhan. Tetapi Yesus dia adalah Allah. Dalam keilahiannya, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup merasakan beban kehidupan manusia demi untuk keselamatan kita. Dalam keilahiannya, Yesus dia sanggup menderita, dia sanggup mati, bahkan dia disalibkan di atas kayu salib. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, itu menjadi tanda bahwa kuasa dosa, kuasa maut sudah dikalahkan. Yesus, dia memberikan kemenangan, kepastian dan keselamatan bagi kita yang percaya. Karena itu Yesus dalam bacaan kita, dia mengatakan dan mengajak murid-muridnya untuk tetap berdoa, tetap membangun relasi yang baik dengan Tuhan, tetap berkomunikasi, karena di dalam doa ada kekuatan. Dan itu juga menjadi kekuatan Bapak, Ibu, Saudara, bahwa dalam doa, setiap detail doa yang Bapak, Ibu, Saudara sampaikan, pasti ada jawaban Tuhan. Karena Tuhan terus mendengar apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sampaikan kepadanya. Dalam gumul sakit tidak berdaya, Tuhan Immanuel tetap beserta dengan Bapak, Ibu. Firman-Nya menjadi kekuatan. Firman Tuhan menjadi semangat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tetapi dengan doa, percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kesembuhan, kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yakin pertolongan Tuhan ada, nyata, dan mujizat Tuhan pasti akan dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Yakinlah kesembuhan akan dinyatakan oleh Yesus yang adalah tabib yang ajaib. Karena itu saya hamba Tuhan, Pendeta Tirsa Tairas, ingin mendoakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi yang sakit baik di rumah sakit, tetapi juga saat ini ada di rumah, bahkan yang sementara menjalani isolasi mandiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau kekuatan kami. Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam Yesus Kristus Engkau datang menjumpai kami manusia yang berdosa. Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang menebus kami Tuhan.
Dan kami percaya bahwa karya agung, karya selamat-Mu Engkau nyatakan bagi dunia dan manusia, supaya kami memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan sakit penyakit. Baik sakit itu karena virus corona, mereka harus terpapar, isolasi di rumah, isolasi mandiri, tapi juga yang isolasi di rumah sakit. Bahkan juga yang saat ini sakit dengan berbagai penyakit yang mereka rasakan. Kami sungguh percaya Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau jamah mereka Bapa. Engkau pulihkan dan Engkau sehatkan mereka. Kami percaya dalam kelemahan tubuh, mereka tetap punya kekuatan iman, hati mereka kuat melekat erat di hadapan Tuhan. Mereka yakin percaya bahwa ada kesembuhan, ada kekuatan dan pemulihan Tuhan mau nyatakan bagi mereka yang sakit. Karena itu Bapa, kuatkanlah iman mereka. Dengan doa yang mereka sampaikan, baik doa pribadi, doa keluarga, tetapi doa kami semua menyatu naik ke hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin ada jawaban Tuhan. Bahkan dengan firman-Mu memberikan pencerahan selalu, penguatan kepada mereka, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang sanggup melakukan mujizat yang nyata bagi mereka semua. Karena itu Bapa, dalam kelemahan tubuh mereka, Engkau kuatkan, teguhkan iman mereka, bahwa ada Tuhan Yesus, Allah yang mati tetapi yang bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Percaya kami Tuhan, bahwa dalam bentuk perawatan apapun, baik di rumah sakit tapi juga di rumah mereka, di sana ada pertolongan dan kuasa Tuhan. Bahkan juga obat-obat yang mereka gunakan dalam nama Yesus dikuduskan supaya mereka kuat dan sembuh. Bahkan juga semua sarana yang digunakan, termasuk mereka yang menggunakan oksigen, kami percaya dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua alat medis yang digunakan dikuduskan di dalam nama Yesus. Percaya juga Tuhan bagi semua medis, baik dokter, juru rawat yang merawat mereka, diberikan selalu hikmat oleh Tuhan, agar supaya dengan kecakapan yang mereka miliki, mereka memperoleh senantiasa kekuatan dari Tuhan untuk merawat mereka yang sakit dengan sukacita, dengan semangat dan yakin bahwa Tuhan memakai mereka menjadi alat kesembuhan buat Bapak Ibu Saudara yang sakit di rumah sakit. Bahkan juga mereka yang sakit di rumah mereka, Engkau memakai keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua, bahkan siapapun ya Tuhan, untuk memberikan pendampingan, memberikan semangat, tapi juga memberikan doa kepada mereka. Kiranya mereka semua tetap diberi sehat dan kuat bahkan sabar oleh Tuhan. Karena itu Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mujizat Tuhan itu ada. Bahkan melalui pergumulan sakit, kami semua baik yang sakit maupun yang sehat diajarkan betapa fananya hidup di dunia dan betapa terbatasnya kami manusia, sehingga kami butuh Engkau ya Tuhan. Allah Tuhan, kekuatan kami, bahkan Yesus juru selamat kami. Karena itu dalam kerendahan hati, bermohon kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah mereka yang sakit bersama dengan keluarga mereka. Dan kiranya ya Tuhan, jamaahan-Mu, pemulihan-Mu menjadi nyata dan sempurna bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit. Terima kasih, ini kami yang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang sakit, tetap semangat, yakin pertolongan Tuhan ada
dan nyata bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara, yakin pertolongan Tuhan dan yakin mujizat Tuhan. Karena itu, tetaplah berdoa dan tetaplah mendengarkan firman Tuhan. Karena dari dalamnya ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara pasti akan senantiasa mengucap syukur. Tuhan memberkati. Amin.